Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Miss Putri dan kali ini kita lagi-lagi akan belajar mengenai apa? Ya, betul, mengenai matematika. Nah, materi kita hari ini akan berbicara mengenai statistika. Nah, di statistika ini nanti kita akan belajar mengenai penyajian data, penyebaran data, dan lain-lain. Tapi sebelum itu, kita harus belajar dulu, apa sih itu statistika? Gitu kan ya. Nah, jadi coba kita lihat dulu data ini. Data yang Miss gambarkan ini. Jadi kalau kita berbicara mengenai statistika, kalau misalnya Miss tanya, ketika kalian pertama kali mendengar atau membaca kata statistika, apa yang langsung muncul di benak kalian? Kalau Miss tebak, kalian pasti langsung kepikiran, oh, data, gitu kan? Iya, betul. Karena apa? Karena statistika itu merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan data, gitu. Nah, coba kita lihat data yang ini. Ini adalah sebuah data jumlah pasien yang sembuh dari COVID di Medan pada tahun 2022, misalnya kan, pada bulan Juni sampai September. Nah, di statistika kita akan belajar yang pertama pengumpulan data. Maksudnya apa, Miss? Jadi di statistika ini kita akan belajar mengenai gimana cara ngumpulin data itu gitu. Kalau data ini gimana cara ngumpulinnya? Kalau kita lihat judulnya, ini kan jumlah pasien yang sembuh dari COVID di Medan gitu kan. Berarti data ini bisa jadi pengumpulannya dari yang pertama hasil dari rekapan rumah sakit gitu kan. Atau bisa aja ini dikumpulkan lewat angket yang disebar ke dinas kesehatan gitu. Nah, itu cara pengumpulan data yang ini misalnya. Yang kedua, setelah kita tadi belajar bagaimana cara mengumpulkan data, kita akan belajar gimana cara menyajikan data itu, gitu. Kita belajar itu di statistika. Nah, kita lihat yang ini. Kalau yang ini datanya disajikan lewat diagram batang, gitu. Ada lagi nanti penyajian data yang lain bisa dibuat ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ke dalam histogram, ke dalam poligon, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas satu persatu pada video ini. Yang ketiga, setelah kita belajar tadi gimana cara pengumpulan datanya, kita udah belajar tadi bagaimana cara menyajikan datanya. Yang ketiga, kita akan belajar gimana cara menganalisis data yang sudah disajikan itu, gitu. Jadi kalau misalnya yang ini, kita bisa menganalisis mana sih data yang paling tinggi, mana sih data yang paling rendah, berapa sih rata-ratanya, dan lain-lainnya gitu. Setelah kita analisis, barulah dari hasil itu kita bisa menarik kesimpulan, di mana kesimpulan yang kita tarik itu harus masuk akal dan berdasarkan data yang ada. Oke? Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa statistika itu adalah suatu cabang ilmu matematika yang membahas mengenai pengumpulan, penyajian, dan analisis data untuk membuat kesimpulan yang masuk akal. Bisa ya? Oke, biar Miss tulis dulu. Nah, jadi itu dia tadi mengenai konsep statistika, di mana tadi ada 3 hal yang kita pelajari di statistika, yaitu mengenai pengumpulan data, penyajian data, dan analisis data. Namun, pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai penyajian data, di mana suatu data itu bisa disajikan dalam beberapa bentuk. Bisa berbentuk tabel distribusi frekuensi, seperti yang tadi Miss bilang, bisa bentuk histogram, poligon, dan lain-lain. Jadi di sini kita akan bahas satu persatu, oke? Jadi yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Datanya kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Namanya aja udah tabel gitu kan. Maka ciri-cirinya adalah dia berbentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, misalkan Miss punya data hasil nilai UTS matematika kelas 12 misal. Kan datanya biar Miss tulis dulu di sini ya, biar gampang nanti kita melihatnya. Kalau kita perhatikan yang ini, yang di atas ini adalah data tunggal, di mana jumlah data yang Miss tulis ini ada 40. Ketika data tunggal yang di atas ini masih sedikit, misalnya 5 atau 10 gitu kan, mungkin kita masih gampang menganalisis data ini walaupun dituangkan dalam bentuk data tunggal. Tapi sekarang jumlahnya banyak.
lebih dari 30. Kalau datanya lebih dari 30 udah banyak gitu, akan lebih baik dan akan lebih memudahkan kita ketika datanya kita buat dalam bentuk data kelompok. Kenapa? Contohnya gini, nih suruhlah kalian cari dulu di kisaran mananya nilai orang itu paling banyak gitu kan. Kalau misalnya datanya data tunggal seperti ini, kalian akan kesusahan, kayak memakan waktu lama lah gitu kan mencari-cari. Nah, tapi kalau datanya seperti ini bisa kita lihat kan gampang. Oh, orang itu kebanyakan nilainya di sini, Miss. Di rentang nilai 51 sampai 59 ada 12 orang di situ gitu. Kan gampang dia. Sehingga data kelompok ini akan membuat kita lebih mudah mengerjakan kalau datanya berjumlah banyak gitu. Nah, tapi sekarang yang jadi pertanyaannya, gimana caranya Miss mengubah kalau misalnya kita punya banyak data, mengubahnya ke bentuk ini gimana gitu kan? Itu nggak asal-asalan, karena apa? Nggak bisa suka-suka kita membuat bentuknya seperti ini. Oh, buatlah panjang kelasnya 5 itu nggak bisa, ada aturannya dan ada rumusnya, kita harus mengikuti rumus itu. Sehingga di video kita kali ini kita akan belajar mengenai gimana caranya membuat tabel distribusi frekuensi, oke? Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu beberapa bagian-bagian penting yang harus kita ketahui pada distribusi frekuensi. Ada beberapa istilah yang harus kita tahu dan rumusnya juga harus kita tahu. Supaya apa? Supaya nanti kita mudah, karena itu akan kita pergunakan selama belajar statistika ini. Oke, kita masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu bagian-bagian. Yang pertama ada yang namanya kelas interval. Apa itu, Miss? Gitu kan. Nah, kelas interval ini adalah kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Dia tahu kan interval itu kayak ada rentangnya gitu. Oke. Yang pertama katanya kelas interval. Apa sih itu kelas interval, Miss? Nah, kelas interval ini adalah kelompok nilai yang datanya ditulis dalam bentuk interval. Nah, contohnya yang ini, kalau kita lihat tabel yang ini, inilah dia sebuah tabel distribusi frekuensi gitu kan. Nah, di sini kita mau belajar gimana cara membuatnya. Nah, yang pertama kita harus tahu ada namanya kelas interval. Kalau dari sini, kelas intervalnya adalah yang ini, 42 sampai 50. Itulah kelas interval yang pertama. 51 sampai 59, kelas interval yang kedua. 60 sampai 68, kelas interval ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi biasanya kelas interval itu, jumlah kelas interval itu menunjukkan banyaknya baris dari si tabel itu. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris, berarti kelas intervalnya ada 6. Oke? Yang kedua, batas kelas. Nah, batas kelas ini ada dua, batas atas dan batas bawah. Nah, batas bawah ini adalah batas ujung paling bawah suatu kelas itu. Sedangkan batas atasnya, batas ujung atas suatu kelas. Nah, tadi kita udah tahu kan kelas interval itu yang ini, yang ini, yang ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai batas kelas, misalnya kita ambil yang kelas pertama, itu kan 42 sampai 50. Batas bawahnya adalah 42, sementara batas atasnya 50. Yang kelas kedua, batas bawahnya 51, batas atasnya 59. Yang kelas ketiga, batas bawahnya 60, batas atasnya 69. Begitu sampai seterusnya, oke? Kemudian masuk yang ketiga, tepi kelas. Apa sih itu, Miss, tepi kelas gitu kan? Tepi kelas ini juga ada dua, tepi atas dan tepi bawah. Oke, tepi kelas itu ada dua tadi, seperti yang Miss bilang, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Nah, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Sementara tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Kalau kita lihat di sini, ini kan batas bawahnya 42. Jadi kalau kita disuruh mencari tepi bawah, berarti 42 dikurang 0,5, sehingga tepi bawahnya adalah 41,5. Oke, kita buat contohnya ya.
untuk kelas 42 sampai 50, maka tepi bawahnya adalah 42 kurang 0,5 sama dengan 41,5. Tepi atasnya adalah 50 tambah 0,5 sama dengan 50,5. Gitu dia. Yang ini juga nanti seperti itu, dimana tepi bawahnya nanti 51 dikurang 0,5, tepi atasnya nanti 59 tambah 0,5. Begitu seterusnya sampai habis kelasnya. Oke? Kemudian kita masuk yang keempat, panjang kelas. Dimana rumus mencari panjang kelas ini adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Kita udah tahu ya tadi apa itu tepi atas dan apa itu tepi bawah. Yang kelima, ada titik tengah kelas. Atau disebut dengan XT, di mana rumus untuk mencari XT ini adalah setengah dari batas atas ditambah batas bawah. Oke, jadi misalnya kalau misalnya panjang kelas, berarti bisa kita cari dengan tepi atas dikurang tepi bawah. Mana tepi atasnya? Kalau misalnya untuk rentang ini, tepi atasnya adalah 50,5, tepi bawahnya 41,5. Sehingga kalau disuruh mencari panjang kelasnya, berarti 50,5 dikurang 41,5. Berarti panjang kelasnya ada, iya betul, 9. Berarti panjang si kelas yang ini adalah 9. Dan biasanya panjang kelas itu sama. Ini 9, 9, 9, 9 sampai akhir pun akan tetap 9. Kemudian titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu katanya batas atas tambah batas bawah per 2. Batas atasnya untuk rentang ini 42 tambah 50 berarti 92 per 2. Sehingga diperoleh nanti nilai tengah dari kelas ini adalah 46. Bisa ya? Oke, kalau tadi kita udah belajar mengenai bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi yang perlu kita pelajari, maka selanjutnya kita akan belajar gimana sih cara mengelompokkan data itu ke dalam kelas-kelas interval, gimana sih cara mengubah ini ke dalam kelas-kelas interval ini, gitu kan? Sehingga ada 3 langkah untuk mengelompokkan data-data tadi ke dalam bentuk kelas-kelas interval. Nah, apa-apa aja langkahnya? Yang pertama langkahnya adalah kita harus tentukan jangkauan yang terlebih dahulu. Nah, jangkauan ini adalah data terbesarnya kita kurangi dengan data terkecilnya. Oke, jadi nanti kita perhatikan dulu mana data paling kecil, mana data paling besar. Nah, jangkauannya adalah data paling besar itu dikurangi data paling kecil. Yang kedua, setelah kita tentukan jangkauannya, maka kita tentukan banyak kelas intervalnya. Gimana cara menentukannya? Kita gunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N, dimana N-nya ini adalah jumlah data itu nanti. Oke? Setelah kita tentukan banyak kelas intervalnya, kita tentukanlah panjang kelasnya. Nah, panjang kelas ini adalah jangkauan per banyak kelasnya. Ketiga langkah inilah cara kita untuk menentukan dan mengelompokkan data yang tadi ke dalam bentuk kelas-kelas interval. Kita langsung masuk aja ke contoh dengan soal yang sama, biar kita lihat nanti benar atau tidak yang tabel tadi, itu kan? Nah, soalnya masih tetap yang ini. Data hasil UTS Matematika kelas 12 yang berjumlah 40 data, kita akan ubah ke bentuk seperti ini. Gimana caranya gitu kan? Oke, yang pertama kita tentukan dulu jangkauannya. Jangkauannya tadi adalah data terbesar dikurang data terkecil. Kita cek mana di sini data terbesar. Kita cek. Setelah kita dapat, ternyata nilai paling tinggi adalah 95, ya kan? Sehingga kita cari lagi data terkecil. Data terkecilnya adalah ternyata 42.
Maka jangkauannya adalah 95 dikurang 42. Berapa itu? Iya, 53. Kemudian kita udah dapat nih 1. Sekarang kita lanjut dengan mencari banyak kelas intervalnya, K-nya. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. 1 tambah 3,3 kali log 40. Karena tadi jumlah data ini kan 40 gitu kan, berarti log 40. Nah, log 40 ini bisa kita cari menggunakan kalkulator, sehingga diperoleh 1 tambah 3,3 kali 1,6, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1 tambah 5,28 sama dengan 6,28. Kita bulatkan menjadi 6, sehingga nanti banyak kelasnya itu 6. Artinya apa? Artinya banyak dari barisnya itu 6. Karena apa? Karena kelas 6. Kita cek dulu. Pas enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ya? Berarti pas dia 6. Kemudian kita tentukanlah yang terakhir panjang kelasnya. Panjangnya katanya adalah J per K, dimana J-nya 53 dan K-nya adalah 6. Sehingga ketika kita bagikan, hasilnya adalah 8,83. Kita bulatkan menjadi 9, ya kan? Nah, kita perolehlah panjang kelasnya itu 9. Berarti panjang kelasnya tadi kan seperti yang kita bilang adalah dari sini ke sini, dari 42 ke 50. Kita cek dulu. Panjang kelas tadi kan tepi atas kurang tepi bawah. Tepi atasnya tadi 50,5, tepi bawahnya tadi 41,5, maka 50,5 kurang 41,5 adalah 9. Pas ya? Pas. Kita peroleh panjang kelasnya adalah 9. Sehingga tinggal kita ubahlah dia ke bentuk tabel. Oke. Untuk itu kita buatlah dulu tabel, ya kan? Tabelnya seperti ini. Tadi kita udah dapat panjang kelasnya berapa, gitu kan? Dia 9, berarti kita buat dia mulai dari yang paling rendah, 42 tadi ya. Ya 42 ditambah 8, ya kan? 42 ditambah 8 jadi 50. Kemudian lanjut dari 51 ditambah 8 jadi 59. Dari 60 tambah 8, 68. Dari 69 ke 77. Dari 78 ke 86. Dari 87 ke 95. Oke. Sekarang kita udah dapat panjang kelasnya gitu kan. Sekarang kita mau menentukan frekuensinya. Nah, frekuensinya adalah berapa kali angka itu ada gitu. Banyaknya angka itu, misalnya 42 gitu kan, 42 misalnya. Berapa siswa yang punya nilai 42 gitu. Kalau misalnya 3 berarti frekuensinya 3. Cuman karena kita udah datanya bentuk kelompok, maka kita lihat ada berapa siswa yang mempunyai nilai 42 sampai 50. Kita cek lah gitu kan. Caranya biar mudah, kita buat aja seperti ini di sampingnya biar bisa mudah kita hitung nanti berapa frekuensinya. Misalnya 58, dia masuk ke rentang berapa? 58. Oh, di sini kita buat angka 1 di sini. Kemudian 53 masuk ke berapa? Ke sini juga 2. Kemudian 56 ke sini juga 64. Yang bawah 50 atas. Nah, setelah kita hitung ternyata kita peroleh di sini adalah 6, di sini adalah 12, di sini adalah 6, di sini ada 8, di sini ada 5,
dan di sini ada 3. Oke, kita hapus dulu yang ini karena ini sudah tidak kita butuhkan lagi. Oke, kita cek dulu pas enggak? Pas ya. Nah, begitulah cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi adik-adik. Agak ribet ya. Tapi biasanya ini akan jarang karena di soal-soal biasanya mereka akan menuangkan dalam bentuk tabel frekuensi. Nanti kalian akan disuruh mencari yang lain-lainnya gitu. Tapi alangkah baiknya kita tahu dari mana asalnya, gimana cara membuatnya gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, yaitu penyajian data dalam bentuk histogram. Kedua, histogram. Oke. Nah, jadi histogram ini nanti dia berbentuk diagram batang, tapi dia diagram batangnya adalah persegi panjang yang berimpit nanti dia, dan sisi-sisinya itu nanti batas sisi-sisinya itu merupakan tepi atas dan tepi bawah tiap kelas. Jadi biar Miss tuliskan dulu, histogram ini bentuknya nanti akan berupa diagram batang. Ya, dimana nanti diagram batangnya itu berbentuk persegi panjang yang berimpit, dan nanti tiap sisi-sisinya, sisi-sisi persegi panjang itu adalah berupa tepi bawah dan tepi atas tiap kelas. Oke, jadi langsung kita gambar aja dari soal yang sama, dari soal yang ini. Seperti biasa kalau kita menggambar diagram batang kan dia yang terlebih dahulu kita gambar adalah koordinat kartesius. Biar Miss gambar dulu ya. 8, 10, 12. Oke. Di sini adalah frekuensinya. Dan di sini adalah tepi kelasnya. Oke. Yang pertama, tepi bawah yang pertama itu kan kita lihat dulu. Oh, kita buatlah di sini biar gampang ya. Sini tepi atas, tepi bawah dulu lah, tepi bawah dan tepi atas. Oke, kita lihat tepi bawah tadi rumusnya adalah batas bawah dikurang 0,5, berarti 42 kurang 0,5 berarti 41,5. Hitam 41,5, ini 50,5, ini 59,5, 68,5, 77,5, 86,5. Atasnya berarti 50 tambah 0,5 berarti 59,5, 68,5, 77,5, 86,5 dan 95,5. Ketika kita mau menggambar sebuah histogram, maka langkah pertama kita harus menggambar koordinat kartesius dulu. Dimana di histogram ini bagian sumber tegaknya di situ kita tuliskan frekuensinya, dan di bagian datarnya kita tuliskan tepi kelasnya. Oke, sekarang kita mau gambar batangnya gitu kan, karena kita mau buat diagram batang. Nah, katanya sisi-sisi persegi panjang itu adalah tepi bawah dan tepi atasnya, sehingga ketika kita mau menggambar batangnya kita lihat kelas yang pertama 42 sampai 50. Tepi bawahnya di mana? 41,5. Ini dia kita buat ya kan? Sehingga kita tariklah. Frekuensinya kan 6, berarti di sini. Sehingga kita tariklah garis dari 41,5 ini ke nomor 6. Itu kan?
Kemudian kita tarik ke tepi atasnya. Berapa tepi atasnya? 50,5. Dia di sini. Sehingga kita tarik juga garis dari sini. Nah, inilah gambar untuk kelas yang pertama. Agak mencong-mencong gak apa-apa ya. Nah, kemudian kita masuk ke kelas yang kedua, 51 sampai 59. Di mana frekuensinya ada di 12 di sini nanti ya kan. Nah, tepi bawahnya 50,5. Mana 50,5 ini? Tepi atasnya 59,5 di sini. Sehingga ketika kita tarik di sini, dia menjadi seperti ini. Nah, itulah kenapa dia disebut dengan persegi panjang yang berimpit, karena ini dia berimpit kan. Nah, kenapa bisa berimpit, Miss? Karena kalau kita perhatikan tepi bawah dari si kelas ini akan sama dengan tepi atas kelas sebelumnya. Kita cek lagi yang ini. Tepi bawah 60 sampai 68, 59. Tepi atas kelas sebelumnya 59. Sehingga mereka nanti akan berdempet-dempet seperti itu. Kemudian kita masuk ke kelas yang ketiga, 60 sampai 68. Tepi bawahnya 59, ya kan, pas. Kemudian tepi atasnya 68. Nah, frekuensinya berapa? 6. Berarti dia di sini. Oke. Kemudian kelas yang berikutnya, tepi atasnya 77. Dia frekuensinya 8. Nah, sehingga inilah histogram dari data yang ini. Gampang ya. Miss rasa kalau masih histogram, tabel sama poligon nanti masih mudah. Oke, kita langsung masuk biar cepat ke penyajian data yang ketiga, poligon. Nah, poligon ini apa, Miss? Nah, poligon ini dia nanti berbentuk diagram garis. Kalau ini dia diagram batang, di sini diagram garis, gitu kan? Oke. Jadi, seperti yang Miss bilang, bentuknya adalah diagram garis. Diperoleh dengan menghubungkan titik tengah tiap-tiap kelas. Oke. Nah, titik tengah ini yang mana, Miss? Tadi kan kita udah punya rumus gitu kan. Yang mana ya? Yang ini. Tadi kan kita udah punya rumus ini. Berarti tinggal kita masukkan aja ke sini gitu kan. Oke. Titik tengahnya tadi simbolnya adalah X. Nah, katanya setengah dari batas atas dan batas bawah. Batas atasnya 50, batas bawahnya 42. Ketika dijumlahkan dia 92 dibagi 2, 46. Gitu. Baru ini juga kayak gitu. 55, 64, 73, 82 sama 91. Oke, dari mana ini, Miss? Gitu kan? Dari ini ditambah ini per 2. Ini ditambah ini per 2, dapatlah ini. 60 tambah 68 per 2, dapat 64. 69 tambah 77 per 2, dapatlah 73. Begitu seterusnya, sesuai dengan rumus yang ini. Oke, sekarang katanya poligon ini adalah diagram garis yang diperoleh dengan menghubungkan titik-titik tengah tiap kelas. Titik-titik tengahnya mudahnya gini, kalau kita lihat yang ini kan tadi dari tepi bawah ke tepi atas gitu kan, sementara yang ini titik-titik tengahnya, tinggal kita ambil tengah-tengah yang ini, tengah-tengahnya semua. Oke, jadi nanti poligonnya akan seperti ini, kita tarik tengahnya semua, biar gampang aja ya, biar Miss nggak usah gambar-gambar lagi. Kita ambil titik tengahnya seperti ini. Nah, inilah titik-titik tengahnya kan.
Iya. Maka poligonnya kita tinggal hubungkan garis-garis ini. Set. Baru ini ke sini lagi. Ini lagi ke sini, lanjut ke sini, lanjut ke sini. Sehingga kalau poligon dari si soal ini adalah garis merah ini. Kalau misalnya Miss hapus yang diagram batangnya ini, hanya garis merahnya ini, inilah poligonnya. Oke, itu dia untuk poligon. Sekarang kita masuk ke OGIF. OGIF inilah mungkin yang kalian baru dengar gitu kan. Semasa SMP, kelas 10, kelas 11, mungkin kalian gak pernah dengar OGIF. Nah, sehingga diperkenalkanlah OGIF di kelas 12. Oke, jadi si OGIF ini dibuat berdasarkan data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, si OGIF itu sendiri ada dua, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. Oke, jadi katanya si OGIF positif itu nanti grafiknya itu disusun berdasarkan frekuensi kumulatif yang kurang dari tepi atasnya, atau kita bisa singkat dengan F kum itu kurang dari sama dengan TA atau tepi atas gitu kan. Kemudian yang OGIF negatif itu grafiknya itu disusun berdasarkan frekuensi kumulatif yang lebih dari tepi bawahnya, atau bisa kita tulis F kum lebih besar atau sama dengan dari tepi bawah. Nah, untuk simpelnya kita buat langsung gambarnya, karena kalau kata-kata kayak gini agak sulit ya dimengerti gitu kan. Kita langsung buat aja. Masih tetap soal yang tadi, biar Miss tuliskan dulu ke dalam bentuk tabel ya. Oke, sekarang Miss sudah gambarkan yang ini lagi, yang tabel distribusi frekuensi yang tadi. Sekarang kita mau menentukan yang namanya frekuensi kumulatif yang kurang dari sama dengan tepi atas gitu kan. Nah, cara menentukan frekuensi kumulatif yang kurang atau sama dengan dari tepi atas, kita perhatikan yang tepi atas. Yang tepi atas kan yang ini gitu kan. Berapa banyak data yang besarnya itu kurang dari 50,5. Berarti dia adalah 6 gitu kan. Kita tulislah di sini 6. Berikutnya kita tinggal jumlahkan 6 tambah yang ini 12. Berapa itu? 18. 18 tambah 6 24 ya kan? 24 tambah 8 32. 32 tambah 5 37. 37 tambah 3 40. Nah, sekarang yang bagian frekuensi kumulatif yang lebih besar atau sama dengan TB. Kalau tadi kurang atau sama dengan TA atau tepi atas, ini kan kebalikannya. Ini kan tepi bawah gitu kan. Maka kalau ini kita dari atas, maka yang ini kebalikannya, kita ambil dari bawah. Yang pertama yang ini 3. Kita jumlahkan 3 tambah 5 8. 8 tambah 8 16. 16 tambah 6 22. 22 tambah 12 34. 34 tambah 6 40. Inilah dia yang ini. Sehingga untuk menggambar OGIF positifnya kita pakai data ini, untuk menggambar OGIF negatifnya kita pakai yang data ini. Seperti biasa kalau kita mau menggambar grafik gitu kan, maka yang perlu yang pertama adalah koordinat Kartesius. Iya betul, koordinat Kartesius. Kita gambar koordinat Kartesius. Oke. Seperti biasa yang sumbu tegak ini adalah frekuensinya. Berarti kalau di OGIF dia frekuensi kumulatif. Dan yang bagian bawah dia adalah tepi. Iya, betul, tepi kelasnya. Oke, kita lihat frekuensi kumulatifnya paling besar berapa? 40 ya. Berarti kita buatlah ini sampai 40 gitu. Kita buat lagi mana caranya biar ini sampai 40. Oke, di bagian sini kita buat jumlahnya sesuai dari
frekuensi kumulatifnya. Di bagian bawah kita buat sesuai dari jumlah tepi kelasnya. Berapa jumlah tepi kelasnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Ada 7. Berarti kita buat aja di sini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat tepi-tepi kelasnya mulai dari 41,5, 50,5, 59,5, 68,5, 77,5, 86,5, dan 95,5. Oke, kita masuk ke cara menggambarnya gitu kan. Kalau kita mau buat ogif positif, kita fokus ke frekuensi kumulatif yang kurang dari sama dengan tepi atas gitu. Oke, kita lihat berapa jumlah data yang besarnya kurang dari 41,5. Jawabannya adalah iya, betul, 0. Karena apa? Karena data paling kecilnya aja udah 42. Berarti sudah tidak ada lagi yang di bawah 42, apalagi di bawah 41,5. Sehingga yang ini, maka dia nilainya adalah di 0 ini, ya kan? Kemudian kita masuk ke yang kedua. Berapa jumlah data yang nilainya itu kurang dari atau sama dengan 50,5? Berapa? 6, ya kan? Dia 6, berarti kita cari titiknya 6 di sini. Kita cari 6 di frekuensi kumulatifnya. Kemudian kita tarik dia ke yang tepi atas 50,5. Ya kan? Berarti dia adalah titiknya di sini. Kemudian kita masuk ke tepi atas yang berikutnya, 59,5. Oh, dia 18, Miss, ya kan? Kita cari yang ke 18. Berarti di sini. Kan? Baru kita tarik dia ke tepi atas yang 59 ini. Berarti dia kira-kira di sini. Kita tarik garisnya. Dapatlah dia ternyata di sini titiknya, ya kan? Kemudian yang tepi atas 68,5, 24. Oh, 24, Miss. Berarti dia di sini dong, ya kan? Di sini yang 68 berarti dia kira-kira di sini. Tarik. Kemudian kita lanjut lagi, berarti dapatlah titiknya di sini. Oke. Lanjut lagi ke tepi atas 77,5. Oh, 32, Miss. Berarti 32 di sini. Oke. Dia kira-kira di sini. Kita tarik lagi garisnya biar dapat kita titiknya. Ternyata titiknya di sini, ya kan? Kemudian masuk lagi ke yang 86,5. Oh, 37, Miss. Berarti dia di sini, ya kan? Kira-kira di sini dia. Begitu seterusnya sampai semua titiknya habis, ya kan? Kemudian yang terakhir yang 95,5, 40. Berarti dia di sini. Kira-kira di sini, ya. Nah, kemudian kita tarik lagi ke bawah, dapatlah kita titiknya ternyata adalah di sini. Setelah semua kita peroleh titiknya, maka ogifnya adalah kita hubungkan garis yang itu. Maka ogifnya adalah seperti ini. Mungkin gambar Miss yang
mencong-mencong dikit ya, nggak apa-apa ya. Tapi intinya seperti itu caranya, cara membuatnya. Ini adalah ogive positif. Nah, sekarang gimana cara membuat ogive negatif, Miss? Kalau ogive negatif, maka data yang kita pakai adalah yang ini. Oke, sekarang kita buat yang ogive negatif ya. Ini dia untuk ogive positif. Sementara ogive negatif kita lihat sekarang kita fokus ke TB, ya kan? Yang pertama, tepi bawahnya 41,5. Nah, berapa sih jumlah data yang lebih besar dari tepi bawah ini? Banyak, Miss, 40. Berarti untuk tepi bawah yang 41,5, maka dia adalah 40. Titiknya di 40. Di sini dia. Ya kan? Kemudian, untuk yang tepi bawah 50,5, berapa dia, Miss, frekuensinya? 34. Mana dia 34? Kita masuk lagi ke 34. Kita buat, oh ternyata dia di sini gitu. Ternyata dia di sini. Sini dia. Kemudian yang tepi bawah 59,5 ada 22 frekuensinya. 22 kita cari lagi di mana angka 22, baru ternyata dia di sini. Kita buat lagi titiknya. Kemudian yang 68,5 frekuensinya 16. Kita cari lagi 16. 16 di sini. Berarti dia titiknya adalah di sini. Kemudian yang 77,5 frekuensinya adalah 8. Di mana angka 8? Di sini. Oke, kita tarik lagi. Ternyata titiknya adalah di sini. Kemudian yang terakhir yang 86,5 frekuensinya 3. Berarti kita tariklah di sini 3. Sekarang yang 95,5, ada nggak data yang tepi bawahnya itu lebih dari 95,5? Nggak ada ya, sehingga ini adalah 0. Nah, sehingga tinggal kita tarik aja garis dari sini, tarik. Nah, itulah ogive negatif. Oke, jadi ini adalah bentuk penyajian data yang terakhir yang akan kita bahas pada video ini. Sehingga pada video ini kita udah membahas 4 jenis penyajian data. Yang pertama dengan tabel distribusi frekuensi, yang kedua dengan histogram, yang ketiga dengan poligon, dan yang terakhir dengan ogive. Mungkin yang paling ribet ogive ya. Nah, jadi video kita kali ini sampai di sini dulu. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas di video-video selanjutnya. Itu dulu untuk hari ini, see you besok.